Ini saya buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak dan Mas semuanya. Ya. Kembali lagi bertemu dengan saya di mata kuliah Masalah dan Kebijakan Pembangunan. Minggu ini adalah pertemuan ke-6 ya. Pertemuan kelimanya nanti akan ada juga video pembelajarannya, cuman memang belum sempat saya buat karena kesibukan dan lain sebagainya. Maka kita lanjut saja untuk pertemuan kali ini di pertemuan ke-6. Nanti pertemuan kelimanya silakan kalian bisa tonton di video pembelajaran di pertemuan kelima nantinya. Adapun untuk kali ini kita akan berbicara tentang keterbelakangan sebagai kegagalan koordinasi, memulai pembangunan ekonomi, model dorongan besar, dan masalah lanjutan dari equilibrium jamak. Jadi keterbelakangan sebagai kegagalan koordinasi ya, ini mungkin bisa kita artikan bahwa pembangunan dalam dasawarsa 90-an dan awal tahun di abad ke-21 ini cenderung mengedepankan komplementaritas ya, sebagai salah satu syarat perlu bagi pembangunan yang berhasil. Ya. Apa itu komplementaritas? Ya? Yaitu suatu tindakan yang dilakukan oleh perusahaan, pekerja, ataupun organisasi yang memperkuat dorongan bagi agen lain untuk melakukan tindakan serupa. Komplementaritas sering mencakup kegiatan investasi yang hasilnya bergantung pada investasi yang dilakukan agen perekonomian lainnya. Jadi yang namanya dari komplement ya, yaitu ya itu tadi ya, dilakukan oleh perusahaan, pekerja, ataupun organisasi yang memperkuat dorongan. Jadi semacam suatu tambahan dari faktor-faktor lainnya yang menyebabkan membuat perekonomian itu tumbuh. Misalnya apa? Contohnya ya mungkin dari sisi itu infrastruktur dibangun. Ya. Dibangun untuk apa? Untuk menciptakan ya pasar ya kemudahan kelancaran dari proses transportasi. Transportasi nanti berimbas pada mudahnya dari masyarakat untuk bisa melakukan aktivitas perekonomian dari satu tempat ke tempat lainnya. Nah, ini wujud dari komplementaritas itu sendiri ya. Pembangunan yang mengedepankan komplementaritas sering menemui kendala berupa kegagalan informasi. Nah, ini kadang juga cenderung mengalami kegagalan. Jadi infrastruktur dibangun belum tentu perekonomian yang ada di daerah tersebut nyatanya juga maju akibat dari pembangunan pembangunan dari infrastruktur itu. Kondisi ini menunjukkan hubungan di mana ketidakmampuan para agen untuk mengkoordinasikan perilaku pilihan mereka menimbulkan hasil atau equilibrium yang membuat para agen berada di situasi buruk. Jadi yang namanya koordinasi tentu suatu hal yang penting. Ya. Jadi saat hanya infrastruktur yang dibangun, tetapi sisi kebijakan dari pembangunan perekonomian di daerah itu tidak dibangun, ya, maka ya otomatis akan gagal, ya. Akan keterbelakangan sebagai kegagalan koordinasi. Contohnya apa? Contohnya bahwa saat ini Indonesia baru membangun gencar-gencarnya, membangun di wilayah Papua, katakanlah. Tapi apakah benar urgensi dari membangun jalan, ya, membelah bukit, ya, membangun jalan tol dan lain sebagainya itu merupakan suatu langkah maju dari suatu daerah itu? Misalnya kita ambil contoh lain mungkin adalah itu ya jembatan Suramadu misalnya. Ya. Di situ kan jembatannya sebetulnya sudah ada kapal feri, tetapi apakah dengan mempercepat itu akan memudahkan ataupun membuat perekonomian di Madura menuju ke Jawa Timur itu semakin baik ya? Itu tentu ada yang baik, ada yang biasa saja. Nah ini kalau tidak baik ya berarti kegagalan informasi itu terjadi. Ya, di mana
unsur dari pembangunan lain itu tidak mendukung dari proses pembangunan ekonomi di sektor lainnya. Berikutnya adalah komplementaritas. Masih di komplementaritas adalah apabila pembangunan mengedepankan komplementaritas, maka suatu tindakan yang dilakukan oleh agen ekonomi akan berpengaruh terhadap agen ekonomi lainnya. Adanya kegiatan tersebut membentuk jaringan atau network. Dalam bab ini kita bicarakan dua contoh penting, yaitu dorongan besar atau big push dan model cincin O atau O-ring model. Ya. Yang pertama adalah dorongan besar, yaitu keputusan produksi perusahaan-perusahaan sektor modern akan saling menguatkan. Jadi saling menguatkan, yang namanya dorongan besar ya tentu industri, sektor industri, perusahaan-perusahaan yang modern. Contohnya apa? Contohnya bahwa perusahaan otomotif, ya. Perusahaan otomotif, perusahaan modern lainnya adalah perusahaan IT. Ya. Ini menjadi suatu gabungan, apabila digabungkan otomotif dan IT, maka akan menjadi suatu gabungan keputusan perusahaan sektor modern yang menguatkan. Ya. Contohnya apa? Kita ambil contoh adalah Tesla ya saat ini ya, yang menggabungkan antara konsep mobil itu sendiri, otomotif pada konvensionalnya, menjadi dengan digitalisasi, dengan menggandeng Google dan lain sebagainya, menjadi suatu konsep model mobil listrik yang ada saat ini. Nah, ini merupakan suatu dorongan besar. Artinya apa? Suatu dorongan yang memang membuat suatu perubahan besar yang terjadi pada suatu sistem itu sendiri. Kita melihatnya bahwa yang namanya mobil ya pakai bensin, pakai solar dan lain sebagainya. Tetapi di sini malah karena dorongan besar adanya kombinasi antara mesin dan juga teknologi, dalam hal ini adalah software, maka timbullah Tesla itu. Nah, ini suatu dorongan besar. Itu gambaran simpel saja bahwa komplementaritas itu terjadi di sini. Berikutnya adalah model cincin O atau O-ring model, yaitu peningkatan keterampilan atau kualitas akan bergantung pada upaya peningkatan serupa oleh agen lainnya. Jadi saat agen lainnya, ya agen lainnya di sini misalnya adalah ketergantungan ya, keterkaitan ya, antara satu pembangunan dengan pembangunan lainnya. Contohnya tadi ya, kalau ini O-ring model bisa ambil contoh dari infrastruktur terhadap proses pendistribusian dari barang itu sendiri. Ya. Harapannya dengan meningkatnya kualitas infrastruktur, maka harapannya juga akan meningkat pula dari proses kemudahan perpindahan transportasi A ke transportasi B dari barang. Nah, ini harapannya model dari O-ring model itu seperti itu. Jadi peningkatan kualitas akan bergantung pada upaya peningkatan serupa oleh agen lainnya. Jadi contoh lain mungkin juga dari sektor industri lainnya juga. Ya. Contohnya bahwa dari sektor fashion misalnya, ya, saat perusahaan itu mampu mengakomodir dari keinginan desainer-desainer, katakanlah, ya, maka perusahaannya juga memiliki inovasi produk lainnya, ya, contoh Nike, Adidas dan lain sebagainya itu kan memiliki teknologi di situ kan ya. Saat teknologinya berjalan, desainernya ya yang sekaligus mikronya ya, sektor mikro dari fashion itu sendiri berjalan, maka ya itu tadi semuanya saling ketergantungan. Kualitas kainnya, lalu setelah kualitas kain ditunjukkan dengan kualitas modenya. Nah, maka ya itu tadi O-ring model akan terjadi. Lalu berikutnya kita bicara hambatan komplementaritas ya. Jadi sekali lagi komplementaritas itu intinya bahwa saat ada sektor lain meningkat, maka sektor yang lainnya juga akan meningkat akibat sektor itu meningkat juga. Nah, seperti itu. Kedua pemicu pembangunan sebelumnya adalah telah ditunjukkan pola hubungan sebab akibat yang bersifat sirkuler dari adanya rangsangan positif dan berakibat positif. Akan tetapi, bagaimana dengan yang
memiliki pendapatan menengah. Ya. Pembangunan dapat tercapai dengan model pembangunan yang digunakan, tetapi sering mengalami kegagalan karena kemampuan inovasi yang kurang. Itu tadi, kita bicara infrastruktur, oke, bagus. Tetapi apa? Nyatanya juga barang-barangnya itu nggak ada yang berimprovisasi. Maka ya apa namanya permintaan dari barang itu yang harusnya belinya itu dari Jakarta akan dikirim ke Magelang ya. Tetapi nyatanya juga karena barang yang akan dibeli dari Jakarta itu tidak memiliki inovasi yang bagus ya, walaupun jalannya sudah baik langsung sampai ke tujuan dengan cepat, nyatanya juga tidak akan terjadi ya. Karena apa ya? Karena memang inovasi itu tidak berjalan. Permintaan barangnya menurun. Nah, sehingga apa? Infrastruktur yang dibangun tidak akan berguna, ya, tidak akan memiliki arti, tidak akan meningkatkan perekonomian oleh masyarakat karena memang permintaan dari barangnya itu tidak terjadi sehingga transportasi dari A ke B-nya tidak terjadi. Berikutnya adalah keterbelakangan. Perangkap pembangunan selanjutnya adalah keterbelakangan. Kondisi ini terjadi karena kondisi yang dianggap nyaman selama beberapa tahun. Ya. Jadi karena kondisinya yang sudah dianggap nyaman, maka apa ya? Kadang inovasi itu akan diabaikan. Contohnya ya tadi terkait teknologi kendaraan. Teknologi kendaraan itu sering saat ini mengalami kendala ya. Perubahan dari mobil konvensional ke listrik itu sering mengalami kendala yang luar biasa. Ini terjadi karena apa? Karena adanya keterbelakangan. Keterbelakangan karena apa? Karena kondisi yang dianggap nyaman selama beberapa tahun, bahkan sampai dekade, bahkan beberapa puluh tahun kemarin. Ya, ini menyebabkan bahwa perubahan atau peralihan dari komplementaritas itu akan terjadi hambatan. Itu contoh yang paling nyatanya. Contoh lainnya mungkin adalah apa ya? Ya kebiasaan masyarakat dari yang sifatnya transaksi konvensional ke transaksi yang sifatnya digital katakanlah. Ini juga mengalami agak sedikit hambatan. Contohnya apa? Dulu pada saat awal-awal pemanfaatan e-money ya melalui di tol itu ya suatu hal yang sangat susah dianggapnya itu waduh terlalu ribet dan lain sebagainya. Tapi seiring berjalannya waktu hal itu terbantahkan dan saat ini sudah berjalan dengan lancar. Memulai pembangunan ekonomi model dorongan besar menurut Paul Rosentin ya. Berikutnya adalah model dorongan besar dimulai dari pemikiran bahwa perekonomian subsisten tidak ada pekerja yang memiliki uang untuk membeli barang baru. Dampaknya tidak ada siklus ekonomi karena penawaran tidak diimbangi dengan permintaan. Konsep dorongan besar dijelaskan dalam diagram sebagai berikut ya. Jadi kegagalan pasar itu terjadi karena apa? Mungkin kalian sudah tahu ya bahwa tidak adanya permintaan yang tidak sebanding dengan jumlah penawaran yang ditawarkan gitu ya. Penawarannya besar sekali ya, tetapi yang diminta barangnya nggak ada ya, maka terjadi kegagalan pasar di situ. Lalu berikutnya kebutuhan perekonomian yang terencana ya. Sehingga apa? Sehingga akan menghasilkan suatu kebijakan pemerintah. Ini contohnya apa yang paling umum? Mungkin saya langsung ambil contohnya adalah masalah bahan bakar. Masalah bahan bakar kita kenal dengan premium, lalu belakangan dan kemarin-kemarin beberapa tahun terakhir ada Pertalite ya, dan Pertamax ya, Pertamax Turbo dan lain sebagainya. Kita ambil contoh premium. Premium itu ingin dihapus oleh pemerintah karena apa? Karena membebani dari biaya devisa yang besar dari akibat impor bahan bakar itu sendiri. Tetapi apa? Tetapi nyatanya bahan bakar di atas dari premium pada awalnya itu tidak diterima oleh pasar. Penawarannya digiatkan sekali. Kita sering lihat awal-awal adanya Pertalite, adanya Pertamax itu digiatkan sekali ya promosi yang dilakukan oleh pemerintah ataupun dalam hal ini Pertamina. Tetapi nyatanya belum mampu mengalihkan dari masyarakat beralih ke
dari premium ke Pertamax atau Pertalite. Lalu sampai apa? Sampai muncullah karena kegagalan pasar ini dari Pertalite dan Pertamax ini karena tidak mampu diterima dengan baik oleh masyarakat, maka kebutuhan perekonomian yang terencana apa ini harusnya? Harusnya ini memang harus bagaimana premium ini kita minimalisir atau mungkin bahkan dihilangkan di beberapa daerah. Ya. Lalu kebijakan pemerintah menghasilkan itu, memberikan keputusan bahwa premium dikurangi ataupun dibatasi oleh pemerintah di beberapa tempat. Sehingga apa? Otomatis ya penawaran yang diberikan oleh pemerintah dalam wujud Pertalite dan Pertamax akan berhasil, maka tidak lagi terjadi kegagalan pasar. Nah, ini wujud ya bahwa adanya dorongan besar yang diakibatkan dari pertama kegagalan pasar, lalu perencanaan dari kegagalan itu seperti apa agar bisa berhasil, lalu diwujudkan dalam kebijakan pemerintah. Ya, itu wujud dari tadi ya dorongan besarnya itu sendiri. Berikutnya adalah teori Cincin-O pembangunan ekonomi, yaitu ciri penting dari model Cincin-O adalah caranya dalam membuat model produksi yang memiliki komplementaritas. Kuat antar inputnya. Komplementaritas kuat antar input dalam teori model Cincin-O dapat diwujudkan ke dalam fungsi produksi Cincin-O, sebuah fungsi produksi dengan komplementaritas kuat antar inputnya. Salah satu hal penting dalam pemilihan model Cincin-O adalah pemilihan kecocokan positif. Artinya kecocokan dengan input berkualitas bagus akan mengelompok dengan input yang berkualitas bagus dan sebaliknya. Ini teori Cincin-O sebetulnya ya hampir sama ya dengan apa ya istilahnya bahwa saat sesuatu itu memiliki dampak yang positif maka akan menghasilkan hasil yang positif pula. Itu harapannya ya bahwa tadi yang saya harapkan bahwa saat adanya pembangunan infrastruktur maka yang namanya distribusi produk ya, yang namanya pemasaran, yang namanya jalur transportasi akan cepat seiring dengan pertumbuhan infrastruktur yang sudah ada. Tetapi itu tadi itu adalah teori cincin O-nya. Jadi kan yang namanya O, jadi saling terkait antara satu kebijakan dengan kebijakan lainnya. Contoh lain adalah kebijakan pemerintah dalam hal pajak misalnya, pemungutan pajak yang semakin besar ya misalnya, maka akan diikuti pula dengan pengeluaran pemerintah dari yang diambil dari pajak itu akan semakin besar pula. Itu teori cincin-O-nya seperti itu. Tetapi ya sekali lagi akan ada hambatan-hambatan yang terjadi dari teori yang sudah ada. Ya. Ini ya, implikasi teori cincin-O berikutnya yang pertama adalah kecenderungan memilih faktor produksi terbaik saja untuk menghasilkan output maksimal. Jadi kecenderungannya lebih ke arah ke arah yang sifatnya adalah bukan egois ya, lebih memanfaatkan kepentingan sesaat dan juga lebih memanfaatkan ataupun mementingkan output maksimal. Ini yang akan menjadi garis besar dari teori cincin-O. Istilahnya prinsipnya ya biaya kecil untungnya besar. Faktor produksi tenaga kerja dengan kualitas yang bagus akan mendapatkan hasil yang lebih baik. Maka akan mencari faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja yang terbaik dan lain sebagainya. Pertumbuhan pendapatan tidak sebanding dengan peningkatan kemampuannya. Investasi kemampuan cenderung melihat dari kondisi lainnya. Apakah melakukan investasi ataupun tidak. Teori ini mendorong terjadinya kemandekan pembangunan. Kadang apa? Kadang malah justru kita terlalu nyaman pada suatu hal. Itu tadi bahwa adanya premium, adanya mobil konvensional ya, itu kita sudah terlalu nyaman dengan hal itu. Maka saat adanya suatu hal yang baru ya, itu maka kita akan kecenderungan susah untuk menerima hal baru tersebut. Berikutnya adalah masalah lanjutan dari equilibrium jamak. Yang pertama adalah equilibrium terganggu karena kegiatan industri modern menghasilkan semakin baik
bagaimana kondisi industri lama ya. Jadi equilibriumnya, keseimbangan akan terganggu. Kenapa? Karena yang baru akan semakin berkembang, yang lama akan semakin tumbang. Ya, contohnya saat ini sudah nyata ya bahwa yang namanya Tokopedia, Bukalapak itu semakin meningkat progresnya tiap hari dan tahunnya. Tetapi yang namanya Giant, Indogrosir, Superindo itu akan semakin mengurangi gerainya. Ya. Bahkan 7-Eleven itu tutup dari Indonesia. Ya. Karena apa ya? Karena itu tadi mereka tidak mampu mengejar ataupun mengikuti perkembangan zaman. Ya. Sehingga apa? Sehingga akan gagal pasarnya, ya, dan juga akan tidak mampu bersaing dengan industri-industri baru dan tidak tercipta equilibrium. Jadi yang menang yang industri baru memanfaatkan teknologi, yang lama konvensional akan tumbang. Berikutnya adalah menuju equilibrium baru dituntut untuk memperbaiki perilaku dan norma. Karena kendala tersebut menghambat dari pembangunan. Ya, jadi dari menuju equilibrium baru dituntut untuk memperbaiki perilaku dan norma. Karena kendala tersebut menghambat pembangunan. Contohnya itu tadi, bahwa Tokopedia, lalu penjualan yang sifatnya online, e-money, dan lain sebagainya, e-wallet, dan lain sebagainya, semuanya membutuhkan proses. Nah, saat proses itu berjalan, tergantung cepat atau lambatnya proses itu terjadi, maka akan menghambat dari pembangunan itu sendiri. Semakin cepat prosesnya, maka akan semakin pembangunan itu berhasil. Tetapi semakin lama ya maka akan semakin menghambat dari pembangunan. Di dorongan pembangunan dipilih melalui kegiatan industri yang terkait. Ya. Lalu berikutnya jangan melupakan ketimpangan akibat dari pembangunan masalah kemiskinan. Ya. Jadi jangan dilupakan juga ya, karena dampak dari rentetan tadi akan menimbulkan multiplier efeknya. Ya. Jadi salah satunya adalah masalah kemiskinan yang nyatanya tidak berkurang. Ya. Kita ambil contoh bahwa saat ini sudah di revolusi industri 4.0, tapi nyatanya juga masih banyak kemiskinan yang ada di Indonesia. Tetapi bahwa ada segelintir ataupun beberapa orang yang memanfaatkan pemanfaatan teknologi secara maksimal sehingga mereka menjadi istilahnya kaya. Ya. Tetapi juga banyak yang tidak mampu memanfaatkan itu dan masih tetap menjadi atau bergulat dengan kemiskinan. Hal ini yang menjadi masalah dari adanya proses peralihan teknologi, peralihan inovasi dan lain sebagainya. Sehingga apa yang perlu kita garis bawahi di sini bahwa peran pemerintah itu penting ya. Jadi peran pemerintah dalam memfasilitasi dari masyarakat yang kurang berkontribusi dan kurang memiliki pemahaman yang lebih terhadap teknologi ini penting untuk bisa kita pemerintah rangkul ya. Tetapi ya memang banyak kendala ya, karena faktornya tidak hanya dari sektor ekonomi tapi juga sosial, budaya dan politik ya, ini semuanya bergabung menjadi kadang akan menjadi hambatan, tetapi apabila lancar semuanya akan menjadi suatu peluru yang bisa menembus apapun dari halangan yang ada. Jadi itu untuk materi kita pada kesempatan pertemuan 6 kali ini. Kita akan menyisakan satu kali lagi pertemuan di pertemuan ke-7 sebelum nantinya kita akan adakan UTS ya di pertemuan ke-8-nya itu sendiri. Ya, nanti akan ada UTS di pertemuan ke-8. Oke, itu saja mungkin dari saya. Kita akhiri saja pertemuan kita kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berkarya. Waalaikumsalam.